Wilujeng Enjing Sadayana, halo selamat pagi, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah informasi aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Almarhum Sertu Anumerta Muhammad Rizal Maulana, korban penembakan kelompok separatis Papua, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Lebih dari 700 orang anggota Ormas GMBI yang menyebabkan kerusuhan di depan Mapolda Jabar Kamis lalu ditangkap polisi. Puluhan kerbau milik peternak di Desa Cihirup, Kecamatan Ciawi Gebang, Kuningan mati mendadak secara misterius. Kita ke informasi pertama. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di Pangandaran, Majalengka, dan Tol Cipularang, Purwakarta. 1 orang pengemudi mobil pick-up tewas akibat kecelakaan. Sebuah truk pasir yang melaju dari arah Parigi menuju Pangandaran terperosok dan menabrak gerobak pedagang kaki lima hingga hancur di Jalan Raya Pangandaran, Cijulang, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk kaget saat berpapasan dengan bus pariwisata hingga banting setir ke kiri dan terperosok ke bahu jalan. Sebuah truk tronton pengangkut pupuk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cikijing Majalengka, turunan Kabu Ngilir Cigasong Majalengka Jumat dini hari dan menabrak 2 rumah warga hingga rusak berat. Beruntung penghuni rumah selamat. Polisi menyatakan truk bermuatan 25 ton pupuk organik dari Tasikmalaya dengan tujuan Kasokan dan Majalengka itu mengalami remblong saat melintasi turunan. Jumat lalu sebuah mobil pickup pengangkut buah stroberi menyeruduk truk tronton di kilometer 87 ruas tol Cipularang Purwakarta arah Jakarta hingga menyebabkan pengemudi mobil pickup Dasep Cukoman tewas di tempat. Sedangkan kernetnya mengalami luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat Dasep mengantuk. 2 korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Tim Liputan melaporkan. Ketel uap atau boiler sebuah pabrik produsen tepung di Pantura Subang meledak Jumat lalu. 7 orang pekerja mengalami luka bakar. Video amatir salah satu pekerja merekam kepanikan sesaat setelah ketel uap atau blower di pabrik tepung PT Budi Makmur Perkasa Patok Besi Subang meledak Jumat lalu. Dari 7 orang pekerja yang mengalami luka bakar, 4 orang telah dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 1 orang menjalani rawat jalan dan 2 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit di Karawang. Setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Bapaknya Yulisa, itu terpaksa juga kami rujuk ke Hasan Sadikin. Untuk yang dirujuk berapa orang? Dirujuk itu 4 orang. Ledakan mesin blower terjadi di gudang 7 saat sedang berlangsung produksi pembuatan tepung. Menurut polisi, ledakan terjadi akibat kelebihan beban pada alat pengangkut tepung atau takel. Rantai mesin putus disertai percikan api yang terhisap oleh mesin blower. Untuk mengangkut tepung itu putus, sehingga kabel itu bergesekan dengan alat kerja. Nah, di situ terjadinya ledakan dan adanya mungkin dari blower yang menyerot angin sehingga menimbulkan api yang menyambar ke pekerja yang ada di lokasi pada saat itu bekerja. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada Jumat sore. Menurut informasi warga, ledakan ketel uap di pabrik ini sudah terjadi berulang kali. Jenal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Jenazah almarhum Sertu Anumerta Muhammad Rizal Maulana yang menjadi korban penembakan kelompok separatis teroris Papua di pos pengamanan distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Sedang di Pangandaran, keluarga salah satu dari 17 korban tewas akibat bentrok antar kelompok di Sorong, Papua Barat berharap jenazah keluarga mereka segera dibawa pulang.
Pemakaman almarhum Sartu Anumerta Muhammad Rizal Maulana di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung Sabtu siang diiringi isak tangis keluarga. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman yang menjadi inspektur upacara menyatakan meski sedih melihat satu persatu personil TNI Angkatan Darat gugur di Papua, operasi pengamanan di Papua seluruhnya adalah kewenangan Mabes TNI. Semoga almarhum tiga prajurit terbaik Angkatan Darat yang mendahului semoga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. TNI Angkatan Darat hanya menyiapkan personel Angkatan Darat yang diminta oleh Mabes TNI. Pola operasi, konsep dan langkah-langkah yang dilakukan selama di Papua itu kewenangan Mabes TNI. Sehingga Sebelumnya pada Jumat malam, jenazah almarhum tiba di rumah duka di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung setelah diterbangkan dari Papua dan mendarat Jumat sore di Bandara Hussein Sastranegara, Kota Bandung. Keluarga sudah menanti kedatangan almarhum berusia 24 tahun ini tak kuasa menahan kesedihan. Almarhum adalah salah satu dari 3 prajurit yang gugur akibat serangan teroris KKB ke pos TNI Bukit Tepuk, Distrik Gome, Kamis dini hari. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggang. Keluarga mengenang almarhum sebagai sosok rajin dan pekerja keras. Korban gugur hanya sehari jelang ulang tahunnya 28 Januari. Terus gimana? Sekarang di rumah sakit. Terus ada kabar lagi gitu kan. Dia udah meninggal. Kan saya nggak percaya kan. Suasana duka juga mewarnai keluarga Ananin Novalia, warga desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Salah satu korban tewas tragedi Sorong Papua bersama 16 korban lainnya. Korban tewas diduga terjebak 2 kelompok warga bertikai yang membakar tempat hiburan malam Dobelo di mana korban bekerja sebagai penari. Ya, pokoknya gimana caranya buat adik saya bisa cepat pulang. Harapannya kita minta tolong pada Pemda setempat, pada pemerintah di sini dan pemerintah di sana, manajemen yang di sana memperlancar kepulangan jenazah almarhum. Keluarga korban berharap ada bantuan dari Pemkab Pangandaran untuk turut membantu kepulangan jenazah korban ke kampung halamannya. Tim Liputan melaporkan. Unjuk rasa ribuan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI Kamis lalu di depan Mapolda Jabar berujung anarkis. Ratusan anggota yang terlibat kericuhan ditangkap polisi. Dan mantan Kapolda Jabar Irjen Pol Purnawirawan Anton Harlian yang diketahui menjadi pembina Ormas ini menyangkal dirinya masih menjadi pembina Ormas GMBI. Unjuk rasa lebih dari 1.000 anggota Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI di depan Polda Jawa Barat Kamis lalu ujung tindakan anarkis. Mereka berunjuk rasa mendesak Polda Jawa Barat mengusut tuntas kasus pembunuhan anggota GMBI di Kabupaten Karawang November tahun lalu. Tidak hanya memblokade Jalan Soekarno-Hatta Bandung, unjuk rasa juga membakar ban serta keranda mayat, merusak pintu gerbang Mapolda hingga melempari polisi dengan batu. Menurut polisi, kasus pembunuhan anggota GMBI yang menjadi tuntutan massa sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Demo ini karena adanya ketidakpuasan terhadap penanganan kasus pembunuhan yang terjadi di Karawang pada bulan November, di mana kasus tersebut sudah ditangani dan diselesaikan serta sudah dikirim berkasnya ke JPU. Akibat kericuhan, Polda Jawa Barat menangkap 725 orang pengunjuk rasa. 16 diantaranya positif narkoba dan 24 lainnya residivis. Polisi juga menyita 278 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, sebagian tanpa surat-surat, serta berbagai jenis senjata tajam seperti golok, celurit, pisau, serta batu yang dipakai untuk melempar polisi. Irjen Purnawirawan Anton Harlian, mantan Kapolda Jawa Barat yang dikenal sebagai pembina Ormas GMBI, menampik dirinya masih menjadi pembina Ormas tersebut. Ia menyatakan telah mengundurkan diri tahun 2018 lalu, sehingga apa yang terjadi di Mapolda Jawa Barat bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Sejak tahun 2018,
Setelah saya mencalonkan diri untuk DPR RI, saya sudah tidak berada di dalam organisasi GMBI. Jadi penyekatan yang dilakukan Polres Sumedang di kawasan Cimanggung dan Jatinangor yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Kamis sore menemukan 1 unit mobil bergambar Ormas GMBI di kawasan Cibesi yang ditinggalkan pemiliknya. Selain itu, polisi juga mengumpulkan 144 orang anggota Ormas GMBI peserta demo di Mapores Sumedang Jumat sore. Dari mereka disita senjata tajam berupa pisau dan obeng, alat kontrasepsi, serta beberapa butir pil koplo. Polisi juga menyita 5 unit mobil Ormas, 4 diantaranya dibawa dari rumah Ketua GMBI Sumedang yang menghilang pasca demo. Mereka akan dibina sebelum dikembalikan ke keluarga. Dari sekitar 200 anggota Ormas GMBI yang berdemo di Polda Jawa Barat, 65 orang diantaranya masih ditahan di Mapolda Jawa Barat. Anak buahnya dari kemarin 144 orang berada di kantor Polres Sumedang tanpa pertanggungjawaban dari pengurus dari Ormas ini. Hingga Jumat sore, 41 anggota Ormas GMBI masih ditahan di Mapolresta Bandung, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Identitas mereka didata dan diperiksa apakah terlibat kasus pidana. Ironisnya, kebanyakan dari mereka tidak tahu tujuan aksi di Polda Jawa Barat. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kawan-kawan yang saat ini sudah dikembalikan agar di kedepannya dalam menyampaikan pendapat ini lebih tertib. 23 orang dari sekitar 100 anggota GMBI peserta aksi di Mapolda Jawa Barat didata dan diperiksa untuk menyelidiki dugaan pelecehan lambang kepolisian di Polres Garut. Ini terjaring oleh Mapolda Jawa Barat ada 23 orang dan yang kemudian diarahkan ke kami untuk dilakukan langkah pembinaan. Bagi yang tidak ditahan, mereka dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Tim Liputan melaporkan. Polisi membongkar kasus penjualan gadis di bawah umur menggunakan aplikasi micet di Soreang, Kabupaten Bandung. Informasi ini kami rangkai dalam Kilas Kriminal Bandung berikut ini. Penyidik Satreskrim Polresta Bandung membongkar kasus penjualan gadis di bawah umur dengan korban rata-rata masih berusia 14 tahun. Kasus terbongkar setelah salah satu korban mengaku ke orang tuanya dipaksa melayani beberapa lelaki membelang oleh tersangka Sinta alias SI dan Budi Raharja alias BR. Hasil penyelidikan, SI adalah mucikari dan BR bertugas membujuk sekaligus mengelabui para korban. Kedua tersangka memperdagangkan korban melalui aplikasi micet dengan tarif kencan Rp300 hingga Rp700.000 di sebuah apartemen di Kota Bandung, sedangkan korban diberi uang Rp100.000. Rekaman kamera CCTV milik warga menunjukkan sepasang remaja yang mencuri tabung gas sebuah warung makan di Jalan Pesantren Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojong, Loakaler, Kota Bandung berhasil membawa tabung gas incarannya. Remaja tersebut langsung menghampiri pasangan yang sudah menunggu tak jauh dari lokasi pencurian dan kabur. Sepasang suami istri, Dela dan Juliansa, ditangkap warga Padaherang, Kabupaten Pangandaran, karena dituduh telah menipu dengan sasaran arisan bodong secara daring. Setelah sempat diinterogasi oleh warga, keduanya diserahkan ke Polsek Padaherang. Awalnya arisan daring tersebut berjalan lancar, namun pembayaran kepada peserta arisan mulai tersendat setelah kedua tersangka melakukan lelang arisan, di mana pemenang arisan dijual ke anggota dengan harga lebih murah. Rupanya untuk membayar selisih uang dari lelang arisan tersebut, tersangka mengambilnya dari peserta arisan yang baru masuk, alias menjalankan skema ponzi. Akibatnya paling tidak 40 orang peserta arisan menjadi korban. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap 3 orang tersangka perampokan, yaitu T alias Kebo, HU, dan RA alias Rimba di wilayah Cilencang, Kabupaten Cianjur. Ketiganya ditangkap usai merampok sekaligus memperkosa istri pemilik sebuah toko penjualan ponsel di wilayah Cibolang, Gunung Guru, Sukabumi. Dari tempat tersebut, tersangka mengambil 7 unit ponsel. Tersangka T alias Kebo memperkosa korban sebagai syarat ilmu hitam agar tidak tertangkap polisi. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sedangkan T alias Kebo yang memperkosa korban dikenakan juga pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.